Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Gawai di atas nakas bergetar. Ray membuka matanya. Ia menekan lampu tidur. Seketika kamarnya berubah menjadi terang. Ray melihat jam yang tertempel di dinding. Waktu masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Princess. Netra sipit itu sedikit membulat dan Ray langsung menyentuh layar ponsel yang sudah ia genggam. Ray, temuin aku di depan sekolah sepulang sekolah nanti. Oke. Ada apa ya? Ray sempat heran. Tidak biasanya Princess mengirim pesan sepagi ini. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Karena walau Princess itu kekasihnya, tapi di dalam hati Rainan masih terukir sebuah nama. Jovanka. Cinta yang tak bisa ia lupakan. Ray kembali tertidur. Hingga tak terasa alarm kini telah membangunkannya. Jam 5. Ray turun dari ranjang dengan mata yang sedikit terpejam. Masih sangat perih karena terbangunkan oleh pesan dari seorang gadis yang kini menjadi kekasihnya. Satu guyuran air telah menyadarkan Ray dari rasa kantuknya. Ia segera menuntaskan ritual mandi paginya dan bergegas memakai seragam DFS yang memang seperti seragam pilot. Ray menuruni anak tangga setelah semprotan parfum menembus kulit dadanya. Wangi maskulin kini tercium kuat. Wangi banget bang. Biasanya juga kayak gini nah. Enggak, wanginya beda. Abang ada merek parfum? Pantas. Jawab Rena sambil mengoles roti dengan selai coklat. Nak, biar abang antar kamu ke sekolah ya. Kenapa? Rena mengernyitkan dahinya karena sekolahnya dengan Ray berbeda arah. Sepulang sekolah, abang ada perlu sama Princess. Cie, abang janjian sama Princess. So sweet. Tangan Rena mencakup wajahnya sendiri. Princess yang ajak ketemuan. Tumben, minta ketemuan di sekolah. Ada apa ya? Mata Rena mendelik ke atas seperti sedang memikirkan sesuatu. Entahlah. Setelah mereka sarapan sambil mengobrol, mereka pun berangkat ke sekolah. Sengaja Ray berangkat lebih pagi, karena harus mengantarkan Reina ke sekolahnya. Pintu mobil kiri dan kanan terbuka. Reina dan Ray masuk ke dalam mobil. Mereka meluncur dengan kecepatan tinggi. Hingga akhirnya mobil Renan sampai juga di pinggir gerbang sekolah adik kembarnya itu. Sudah cukup banyak siswa yang datang di sekolah itu. Ray dan Rena keluar dari mobil. Nak, kenalin dong cowoknya. Iya nak, boleh dong, kita tahu namanya. Dan masih banyak lagi celetukan dari teman-teman sekolahnya. Ray hanya tersenyum. Apaan sih? Ini tuh abang gue. Wow, kita boleh dong daftar jadi kakak ipar lu, nak. Kalau mau deketin abang gue, baik-baikin dulu adeknya. Ngomong apa sih, nak? Rena tersenyum. Ya udah, abang ke sekolah lagi. Nanti kesiangan. Ray masuk ke dalam mobil. Sedangkan siswi yang tadi masih mengerumuni Reina masih penasaran dengan sosok pria yang disebut sebagai kakaknya itu. Selamat Ray, saya yakin dalam waktu dekat ini kamu sudah mengantongi surat izin menerbangkan pesawat. Kamu bisa menjadi seorang pilot. Kapten Wahyu menepuk pundak Reina. Tapi usia saya masih muda, Kap. Apakah bisa saya mendapatkan izin untuk menerbangkan pesawat? Tenang saja. Misalkan kamu terkendala umur, kamu pasti akan mendapatkan posisi sebagai kopilot. Selesai sudah jam penerbangan hari ini. Ray pun melesat mengendarai mobilnya menuju ke sekolah Reina untuk bertemu dengan Princess. Mobil terparkir di samping pintu gerbang sekolah. Ray masih di dalam mobil karena jam sekolah itu masih berjalan. Ia membuka ponsel dan memutar lagu-lagu sambil memejamkan mata dan menyadarkan kepalanya ke kursi mobil. Seluruh lagu yang ia putar mempunyai kenangan indah bersama Jovanka. Harinya bertambah resah karena kembali memikirkan Jovanka.
Gadis cantik bertubuh kecil yang berhasil mengikat hatinya. Kaca mobil diketuk. Ray terperanjat. Netranya kini terbuka dan menatap kaca mobil itu. Princess. Ray membuka pintu mobilnya. Tiba-tiba Princess menyerobot masuk ke dalam mobil dan memeluk erat Reina. Ray tercengang karena ia hanya pernah memeluk mesra Jovanka. Tangan Princess melingkar di punggung Reina, sedangkan Ray hanya mematung ketika pelukan hangat Princess mendekapnya. Selang beberapa menit tangan Princess yang sedang memeluk Ray melonggar. Ia mulai melepaskan pelukannya. Bang. Ray menatap tanpa menjawab apapun. Aku sadar kamu gak pernah benar-benar mencintai aku. Oleh sebab itu aku ingin mengakhiri semua ini. Garis itu berlinang air mata. Ray hanya bisa menelan salivanya. Keluargaku akan kembali ke Perancis karena papaku ditugaskan ke sana. Apa? Princess masih tertunduk dan menangis. Sebenarnya hati Princess begitu berat untuk memutuskan Reina. Tapi Princess melihat cinta yang amat besar untuk Jovanka, walau ia tidak pernah berbicara padanya. Prince. Ray memegang kedua bahu Princess. Apa kamu yakin dengan keputusanmu ini? Gadis itu mengangguk. Aku dapat merasakan cintamu yang amat besar, Bang. Tapi bukan untukku. Aku tahu kamu punya rasa sayang yang teramat besar untuk wanita. Tapi itu bukan untukku. Aku doakan semoga kamu dapat meraih cintamu, Bang. Princess kembali tertunduk. Maafkan aku, Princess. Maafkan aku. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Reina. Dan Princess pun mengangguk. Tidak ada yang harus dimaafkan, Bang. Ini semua terjadi karena kehendakku. Terima kasih atas waktu yang kamu berikan untukku. Kesempatan yang kamu kasih dan... Tangan Renan membungkam bibir Princess. Dan ia memendamkan kepala Princess di dadanya. Jangan diteruskan, Prince. Aku terlalu malu. Tidak dapat membahagiakanmu. Maafkan aku. Tangis pun pecah. Dan air mata itu tertumpah di dada Reina. Biarkan aku melupakan rasa ini sekarang, Bang. Rasa sayang dan sedih yang aku rasakan hari ini. Izinkan aku lebih lama lagi memelukmu, Bang. Ray tidak dapat berbicara. Ia hanya mengusap kepala Princess. Sekitar 15 menit akhirnya tangan yang melingkar di punggung Renan terlepas. Makasih ya, Bang. Ray mengangguk. Kapan kamu berangkat? Jam 9 malam nanti. Boleh aku meminta sesuatu darimu? Princess mengangguk. Apa? Mata sendu itu memandang Reina. Aku ingin menghabiskan waktu siang ini sampai petang bersamamu. Tapi tunggu Nana dulu ya. Aku udah janji jemput dia. Nana udah pulang duluan, Bang. Aku juga udah pamit sama Nana. Ray memacu mobilnya dengan kencang dan memarkirkan di pinggir pantai. 2 pintu mobil terbuka. Ray dan Princess keluar dari dalam mobil. Sini. Ray mengajak Princess duduk di kap mobil sportnya. Mereka menyaksikan indahnya warna jingga yang hampir tergelincir dengan debur ombak yang menerjang batu karang. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Karena aku suka pantai. Oh. Pandangan Princess menatap ke laut lepas dan merasakan hilir angin laut yang berembus kencang menyibakkan rambut dan wajahnya. Princess menoleh. Iya. Aku boleh minta sesuatu. Apa? Jadilah seperti udara. Maksudnya? Udara dapat dirasakan, tapi tidak dapat terlihat. Dia bisa memberikan hidup untuk semua orang. Princess mengernyitkan keningnya. Ikhlas. Udara memberikan kehidupan pada orang tanpa memandang dia itu siapa. Semoga dengan hati kamu yang ikhlas, suatu saat bisa mendapatkan pasangan hidup yang hatinya seperti kamu, Prince. Aku tahu, kamu itu wanita yang baik dan lembut. Maafkan atas segala kekuranganku, Prince.
Princess menutup bibir Reina dengan jarinya. Jangan diteruskan. Aku akan menjadi udara bagi orang-orang di sekitarku, Bang. Senyum itu terukir indah di bibir Princess. Dan tak terasa, sang surya telah tergelincir. Warna jingganya kini berubah menjadi hitam tanpa bulan dan bintang yang menerangi. Ray kembali membaca mobilnya menuju rumah Princess. Hati Ray benar-benar merasa bersalah telah memberikan kesempatan pada wanita lain. Tapi ia sendiri tidak mampu membuka hati untuk Princess. Makasih atas hari ini ya, Bang. Aku bahagia banget. Lagi, senyuman itu terkembang dari bibir Princess setelah mobil terparkir di depan gerbang rumahnya. Ray pun ikut tersenyum. Princess membuka handle pintu mobil. Selamat tinggal, Bang. Semoga kelak aku bisa melihatmu bahagia dengan wanita yang kau cintai. Sama. Maksudnya? Semoga kamu juga bisa bahagia dengan lelaki yang begitu menyayangimu. Ray dan Princess saling melempar senyuman. Kemudian Ray kembali memacu mobil dan melesat di pekatnya langit malam. Rasa bersalah yang mendominasi hatinya. Ia memarkirkan mobilnya di tempat yang sepi dan keluar dari dalam mobil itu. Kenapa semua harus seperti ini? Kenapa aku tidak bisa membuka hatiku untuk wanita lain? Begitu bodohnya aku. Aku telah melukai hati wanita yang mencintaiku. Wanita yang lembut, tetapi tidak dapat meluluhkan hatiku. Tuhan. Jantungnya masih berdebar kencang. Kakinya sudah melemah dan ia terjatuh di pinggir jalan. Ray menggenggam kepalanya. Sesekali ia mengacak rambut itu dengan kedua tangannya. Malam semakin larut. Ray melihat jam yang melingkar di tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Princess telah pergi dariku. Kenapa aku menjadi sebodoh ini? Aku telah melepaskan Jovanka untuk lelaki pilihan orang tuanya. Dan kini aku pun telah melepaskan wanita yang benar-benar mencintaiku. Bodoh. Ray masuk ke dalam mobil. Tapi ia tidak menstarter mobilnya. Ia hanya duduk merenung. Ia mengecek ponselnya yang terletak di atas dashboard mobilnya. Sial, HP mati lagi. Ray kembali menyandarkan kepalanya di kursi mobil itu, lalu memejamkan mata. Ray terperanjat ketika ia mendengar kaca mobilnya diketuk. Nana, ada apa? Abang kenapa sih? Abang mau sendiri, Nak? Ya jangan di sini, Bang. Ayo pulang. Abang udah bikin Nana khawatir. Mana handphone abang gak aktif lagi. HP abang lobet, Nak. Kenapa gak pulang kalau HP lobet? Abang baru tahu. Alasan. Ayo pulang. Atau Nana telepon mama nih. Iya, abang pulang. Tapi gak usah telepon mama. Nanti mama khawatir, Nak. Rena mengganggu. Lalu mobil mereka melesat kembali pulang. Tante Emi? Joe melihat Emilia dengan seorang laki-laki. Itu siapa? Ia semakin mendekat ke arah Emilia dan seorang lelaki yang ada bersamanya. Joe melihat Emilia berlinang air mata. Akhirnya Jovanka memutuskan untuk menghampiri Emilia. Tante kenapa? Emilia kaget karena Jovanka tiba-tiba ada di dekatnya. Semenjak Joe menikah, Emilia memang jarang, bahkan hampir tidak pernah bertemu dengan Jovanka. Joe? Netra Emilia membulat. Ngapain kamu di sini? Kebetulan Joe habis membeli keperluan Joe yang sudah habis, Tante. Tapi perut Joe lapar. Jadi sekalian deh Joe mau makan. Ujar Jovanka. Lalu melirik ke arah lelaki yang bersama Emilia. Joe mengingat-ingat lelaki ini. Dia siapa? Oh iya, ini Om Arman. Om Arman. Netra Jovanka membulat ketika mengetahui bahwa lelaki yang bersama tantenya merupakan mantan suami Emilia.
Hai Jo, sudah lama gak ketemu. Jo hanya tersenyum. Ya sudah mas, nanti kita bicara lagi. Please Semi, aku mohon, tolong pikirkan lagi keputusanmu. Ingat norma anak kita. Emilia menarik lengan Jovanka, dan akhirnya Jo pun tidak jadi makan siang di sana. Dengan langkah kaki yang kencang, Jo merasa terseret-seret hingga akhirnya lengan Emilia dihempaskan olehnya. Tante kenapa sih? Coba cerita dong. Gak ada apa-apa kok Jo. Tante jangan bohong. Ayo, jujur sama Jo. Ayo, duduk dulu di sini. Jo menarik lengan Emilia dan mereka duduk di kursi stainless yang masih ada di area pusat perbelanjaan. Sebenarnya, perkataan Emilia terputus dan Jovanka mendongak, memandang wajah Emilia yang tak lain tantenya sendiri, orang yang dulu paling dekat dengannya. Om Arman minta balikan Jo. Rujuk. Emilia mengangguk. Tapi tante masih ragu. Kenapa? Om Arman baru bercerai dengan istrinya. Loh, apa salahnya sih tante? Tante takut disangka jadi pengganggu rumah tangga orang. Ya Allah tante. Ya enggak lah. Secara Om Arman kan udah duda saat ini. Ya tante bukan perusak atau perebut suami orang dong. Entahlah Jo, tante masih ragu. Ingat kata Om Arman tante, Norma, dia pasti menginginkan orang tuanya lengkap. Emilia mengangguk. Iya, nanti tante coba pikirkan lagi. Tante mau kemana sekarang? Rumah sakit. Ya udah, Jo antar. Kebetulan hari ini Jo bawa mobil. Sekalian ikut tante Emi nugas. Boleh nggak? Boleh, sekalian biar kamu belajar. Jo dan Emilia melesat ke rumah sakit tempat Emilia bekerja. Jalanan cukup macet siang ini. Banyak kendaraan sepeda motor lebih mendominasi yang dibawa oleh anak sekolah. Akhirnya mereka sampai di tempat Emilia bekerja. Jo dan Emilia melangkahkan kaki memasuki koridor rumah sakit dan memasuki salah satu ruangan tempat untuk praktek Emilia. Jo dan Emilia duduk sambil menunggu pasien dan mengobrol tentang berbagai jenis obat dan kegunaannya. Pintu terketuk. Masuk. Permisi. Sapa wanita paruh baya yang punya paras cantik. Silakan duduk, Bu. Wanita itu pun duduk dan menceritakan keluhannya. Baik, mari kita periksa dulu, Bu. Emilia, Jo, dan pasien itu menuju pembaringan untuk dilakukan pemeriksaan. Emilia memeriksa keadaan wanita itu yang dibarengi oleh Jovanka. Jo, kamu tulis kemungkinan dari pemeriksaanmu dan tuliskan resep untuk keluhan yang tadi diutarakan oleh pasien ya. Maaf, ini asistennya, Dok. Tanya wanita parubaya itu. Bukan, ini ponakan saya. Dia ambil jurusan kedokteran juga dan hari ini lagi libur. Makanya sekalian ikut praktek saya biar sekalian berlatih. Cantik sekali keponakannya, Dok. Namanya siapa? Jovanka. Saya tuliskan resep dulu ya, Bu. Atas nama siapa? Nadine. Baik, Bu Nadine. Karena stok obat yang diperlukan ada yang kosong, saya resepkan saja obatnya ya. Pas di samping rumah sakit ada apotek. Ibu tebus obat di sana saja. Baiklah. Ibu Nadine pun bergegas keluar. Sedangkan Jo menunjukkan hasil dari pemeriksaannya beserta obat yang bisa diresepkan untuk pasien. Kamu pintar, Jo. Tante yakin kamu bakal cepat wisuda. Nanti lanjut kelas biar punya gelar dokter ya. Iya, Tante. Ya udah, Jo pulang dulu ya. Hati-hati. Jo melangkah pergi melewati koridor rumah sakit yang ramai dengan petugas rumah sakit dan penunggu dari pasien yang sakit. Jo memarkirkan mobilnya. Tidak sengaja ia melihat dari kaca spion mobil seorang wanita parubaya yang tadi ia periksa.
Ibu Nadine. Jo memundurkan mobilnya. Ibu lagi apa? Kok belum pulang? Mau bertemu klien tapi belum dapat taksi dari tadi. Padahal klien sudah menunggu. Ya sudah, Jo antar saja. Mari. Jo membuka pintu mobilnya. Dan tanpa pikir panjang, Nadine pun masuk ke dalam mobil. Karena waktu yang memang sudah mepet baginya. Maaf ya nak, ibu jadi merepotkan. Ujar Nadine ketika mobil sudah melaju. Ah, tidak apa-apa bu. Jo juga lagi tidak ada keperluan lain. Lagian kondisi ibu juga kurang baik. Kenapa ibu nggak istirahat aja di rumah? Ketemu klien kan bisa diundur. Ujar Jovanka sambil fokus ke jalan. Saya di sini menginap di hotel. Karena saya bukan orang sini. Ke Bandung hanya untuk mengurus bisnis. Besok saya juga harus kembali ke Jakarta. Oh, maaf, Jo kira ibu orang sini. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Hingga akhirnya Jo diminta berhenti di kantor yang cukup besar. Ah, ini kan kantor papa. Makasih ya nak. Ujar Nadine sebelum turun dari mobilnya. Sama-sama bu. Jo tersenyum. Jo pun kembali melesat. Kembali ke rumah mertuanya setelah tubuh Nadine tak terlihat lagi di matanya. Mobil diparkir dan Jovanka masuk ke dalam rumah. Keadaan masih sepi karena semua orang masih aktif bekerja di rumah sakit. Hanya ada si kecil Olsen. Mama Jo. Hai sayang. Mama sama nenek belum pulang. Belum. Olsen lagi apa sih? Tanya Jo sambil menghampiri anak itu. Lagi main robot-robotan. Keren gak ma? Wah, keren banget. Siapa yang beliin? Kakek. Jo menemani Olsen bermain. Mereka tertawa bersama. Olsen bisa mengalihkan rasa rindunya pada Alexi. Ada rasa sepi di hatinya saat ini. Ponsel bergetar. Jo mengambil dari dalam tasnya. Mas Alex. Mata Jo membulat. Sayang, mama masuk kamar dulu ya. Ujar Jovanka pada Olsen. Iya mah. Jo berjalan menuju kamar dengan tergesa. Ia membuka pintu lalu menyimpan tasnya. Hai mas. Iya sayang, gimana kabar kamu? Aku kangen. Jo juga kangen sama mas. Kapan pulang? Asik, istriku yang cantik rindu sama aku. Mas. Bibir Jovanka terlihat mengerucut. Alexi pun tidak kuat menahan tawanya. Udah dong, jangan ngambek. Nanti cantiknya ke bawah bibir. Biarin. Bibir Jo masih meruncing. Hal itu yang membuat Alexi semakin ingin memeluk tubuh istrinya. Besok aku pulang. Serius? Alexi mengangguk. Ya udah, aku mau tidur dulu ya. Jaga kondisi baik-baik, apalagi sekarang mulai masuk pancaroba. Iya, mas juga ya. Bye. Jo mematikan video call dari suaminya, lalu mendekap ponsel di dadanya. Jo memejamkan mata. Sungguh, saat ini ia merasa bahagia. Hati yang berbunga bak seorang yang sedang jatuh cinta. Walau hatinya masih belum teralihkan semua. Masih sama. Ada nama Reynan yang mendominasi di hati dan pikirannya. Jo tersenyum ketika ia membuka mata di pagi ini. Sudah tidak sabar menunggu kedatangan sang suami. Andai hari ini tidak ke kampus, pasti aku sudah menunggumu di bandara, mas. Ia bersiap untuk pergi ke kampus. Masih seperti hari biasa, Jo memilih untuk berkendara dengan taksi. Ma, Jo berangkat ke kampus ya? Nggak sarapan dulu sayang? Ujar sang mama yang melihat Jo terburu-buru. Nanti di kampus saja mah, Jo buru-buru nih. Hati-hati sayang. Sebenarnya jam kuliah Jovanka masuk siang, tapi ia ingin membelikan sesuatu untuk sang suami. Jo pun melesat dengan taksi menuju salah satu pusat perbelanjaan. Stop. Taksi pun berhenti.
dan Jovanka turun dari dalam mobil itu. Joe membayar dan bersiap untuk mencari hadiah untuk suaminya. Joe berjalan melewati setiap toko di sana, tetapi ia sendiri bingung ingin memberikan apa untuk suaminya nanti. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah jam tangan. Apa aku belikan jam tangan saja ya? Akhirnya Joe tertarik untuk melihat beberapa koleksi jam tangan dari brand yang sudah ternama. Pagi mbak, mau pilih yang mana? Coba lihat yang itu mbak. Joe menunjuk pada jam yang berwarna hitam yang terlihat elegan. Silahkan. Joe melihat dan membayangkan apabila suami yang memakai jam ini. Oh, mungkin semakin keren kalau suamiku yang memakainya. Aku ambil yang ini deh mbak. Baik, sebentar ya mbak. Tak menunggu lama wanita itu kembali dan sudah membungkus jam itu dengan kotak dan memasukkan ke dalam paper bag. Joe pun melakukan pembayaran dan berlalu pergi ke kampus. Joe tidak sabar menunggu kabar dari suaminya. Ia berjalan di koridor kampus dengan membawa paper bag di tangannya. Jovanka menabrak seseorang. Ia mengangkat pandangannya. Ya ampun, orang ini lagi. Kenapa saya harus selalu berpapasan sama orang yang satu ini, Tuhan? Davin tersenyum. Seperti biasa, Joe tampak enak apabila melihat senyuman dari lelaki yang satu itu. Wajahnya sih cukup tampan. Banyak juga yang mengidolakan Davin di kampus ini. Tapi sikapnya leneh dan absurdnya yang membuat Jovanka sebal apabila melihat wajah pria itu. Wih, jam tangan baru nih, ujar Davin sambil melihat paper bag yang dibawa Jovanka. Kepo kamu? Bukan kepo, tapi ketahuan. Gue tahu toko itu, karena kalau gue beli jam pasti ke situ. Gak nanya. Bos siapa sih? Kepo bener sih jadi cowok. Ya elah, ya udah gue tahu kok. Lo mau kasih ke gue kan jam tangannya? Davin memainkan alisnya. Joe semakin enak melihat wajah lelaki yang satu ini. Enak aja, ini buat suami aku. Nah, tinggal bilang gitu aja susah. Mau berlama-lama ngobrol sama gue ya? Davin semakin mendekatkan wajahnya. Enak aja, lagian GR banget sih kalau jam tangan ini buat kamu. Kepedean banget sih. Kali aja lo hilaf kasih jam itu buat gue. Gak mungkin. Tapi bisa jadi sih kalau suamiku gak jadi datang hari ini. Tiba-tiba ponsel Jovanka bergetar. Bersambung.